kita. Halo guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas film yang lagi viral berjudul Unlock yang dirilis pada tahun 2023 dan dari negara Korea Selatan. Film adaptasi novel yang lagi rame baru-baru ini. Plotnya cukup padat dan banyak sekali detail-detail yang cukup menguras pikiran, jadi fokus ya guys ya. Unlock, apakah Anda pernah menjadi korban peretasan? Film ini juga mengisahkan tentang seorang wanita yang tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya di bis. HP itu pun diambil seorang pria yang siapa sangka akan berbuat sangat-sangat jauh di luar galaksi dan mengerikan. Seperti apakah keseruan film ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film ini dimulai pada tanggal 9 Juli di hari Sabtu. Seorang mbak-mbak marketing di perusahaan startup bernama Lee Nami menjalani kegiatan sehari-harinya seperti biasa, mandi, OTW naik bus, kerja, belanja online di Shopee, dapat penawaran pinjol dan nongkrong sama teman-temannya sampai larut malam. Sampai akhirnya ketika pulang ke kosan naik bis, Mbak Nami yang ketiduran buru-buru keluar tanpa sadar HP-nya maksudnya terjatuh dan ditemukan oleh seorang pria yaitu Jun Young. Dan inilah Unlock. Apakah kalian mendengar ada suara hujan? Tidak apa-apa lah ya, lanjut saja. Keesokan paginya, teman Nami bernama Yunju menelepon dan Jun Young pun menjawab menggunakan aplikasi suara palsu wanita agar tidak terkendali. Oh my god, ternyata hujannya semakin deras guys. Jun Young mengatakan, "Oh iya, ini aku nemu HP-nya temanmu di bis. Aku harus lapor polisi apa gimana nih?" "Bentar ya mbak, biar aku ngomong dulu ke orangnya," kata Yunju. Dia pun langsung mampir ke kosannya Nami, tapi kok nggak ada orangnya ya kan. Tiba-tiba melihat sepasang kaki Nami di bawah meja balkon yang ternyata ketiduran dong ternyata. Yunju pun memberitahu jika HP Nami terjatuh di bis dan ditemukan oleh seorang wanita. Nami pun langsung menelpon dari HP Jong-eun dan izin minta ketemuan di kafe ayahnya yaitu Cafe Mizi. Kebetulan ayahnya punya kafe yang mana dia juga kerja part-time di sana. Dengan suara palsu wanitanya, Jun Young pun mengiyakan permintaan Nami dan berjanji akan bertemu di Cafe Mizi 1 jam lagi. Dari Instagram Nami, Jun Young merangkum semua data-data tentang dirinya di buku catatan dan mencoba membuka password HP Nami, tapi masih belum berhasil. Lalu tiba-tiba dia itu merusak LCD HP-nya Nami. Di lain tempat, seorang detektif bernama Jiman bersama rekan dan polisi-polisi sedang menginvestigasi mayat seorang wanita yang hilang 1 bulan lalu dan ditemukan di sebuah gunung. Jiman DKK tidak menemukan sidik jari dan hanya ada kayak botol yang isinya nutrisi tanaman. Biasanya ditancepin ke pohon-pohon gitu loh. Jiman pun mencoba berkeliling ke area hutan sekitar, lalu menemukan sebuah pohon plum dengan botol yang sama tertancap di sana. Dan ada tulisan Jun Young di dekatnya. Jelas dia pun menduga Jun Young adalah pelaku pembunuhannya, dan usut punya usut ternyata Jiman adalah ayah dari Jun Young. Mereka sudah tidak pernah bertemu selama 7 tahun lamanya sejak Jun Young tinggal sendirian, dan bisa saja dia memang pelakunya atau mungkin ada hubungan dengan pelaku. Sementara itu, Nami yang sudah sampai ke Cafe Mizi milik ayahnya yang bernama Sungwo ditelepon oleh Jun Young bahwa HP Nami itu nggak sengaja jatuh dan layarnya rusak. Maka dari itu Jun Young meminta Nami datang ke toko reparasi karena biaya servisnya sudah dibayar dan tinggal menunggu tanda tangan dari Nami saat itu juga. Nami pun langsung OTW ke sana dan mendatangi toko reparasi sesuai alamat dari Jun Young. Terlihat HP Nami yang masih belum dibetulkan dan ternyata toko reparasi itu adalah milik Jun Young sendiri. Tujuan Nami diminta ke sana agar dia mengisi formulir reparasi termasuk password HP-nya. Dengan cekatan, Jun Young mengganti LCD-nya lalu memasukkan sebuah software yang bisa melacak semua aktivitas Nami di HP-nya. Nami pun sama sekali tidak sadar jika pria di depannya adalah orang yang mengambil HP-nya dan memiliki maksud tersebut.
Apa nggak ngeri? Semuanya bisa dilihat mulai dari chattingan, video callan, lokasi terkini, lagi PUBG-an, live TikTok, main Shopee, semuanya lah pokoknya. Dan ini baru permulaan guys, bahkan ketika lagi dipakai Junyoung masih bisa melihat dari kamera dan juga mendengar suara dari speakernya. Setelah itu dengan beraninya Junyoung mendatangi cafe Mizi saat Nami bekerja dan dengan liarnya dia mengucapkan atau melakukan tindakan yang berhubungan dekat dengan Nami. Contohnya kayak milih minuman yang enggak ada di menu dan itu minuman favoritnya si Nami, atau sesimpel tiba-tiba main PUBG agar dilihat oleh Nami yang memang tiap hari main PUBG. Saat pulang, Junyoung masih terus memantau Nami, bahkan ketika dia tidur, Junyoung membuka banyak aplikasi dari HP-nya. Tak henti-hentinya Junyoung mengawasi setiap gerak-gerik Nami dan mendapatkan banyak informasi seperti alamat kosnya, kode masuk pintu gedung kos-kosannya, urutan naik transportasi ke kantor, total saldo Mafa Mifa hobi sampai ke daftar orang-orang terdekatnya Nami. Yang jadi masalah, Junyoung menulis bahwa orang-orang terdekatnya itu harus disingkirkan. Lalu dia mengganti background laptopnya dari yang semula adalah korban wanita sebelumnya menjadi Nami. Nah loh, di kantor startupnya, sang CEO bernama Ibu Oh memberi kabar bahwa perusahaan mendapatkan proyek besar dengan sebuah merek dan secara diam-diam Ibu Oh juga menaikkan gaji Nami karena dia bekerja dengan sangat baik dan karyawan terlama di sana. Sementara itu, Junyoung masuk ke kos-kosannya Nami, lalu dia itu mengubek-ubek seisi ruangan dan menemukan HP cadangan milik Nami. Sementara itu, Jiman mendatangi rumah istrinya yang sedang sakit keras untuk mencari tahu nih di manakah Junyoung sekarang tinggal. Diam-diam Jiman mengecek HP istrinya dan menemukan alamat serta nomor telepon terbaru milik Junyoung. Ternyata hubungan rumah tangga Jiman juga tidak baik-baik saja dan dia sangat jarang menemui istrinya. Jiman memang mengatakan jika kemungkinan anak mereka adalah tersangka kasus pembunuhan karena terdapat bukti-bukti yang mengarah ke Junyoung di pohon pelam yang pernah ditanamnya saat berusia 10 tahun. Mendengar itu, tanpa bicara apapun, Jiman langsung mendatangi alamatnya si Junyoung. Untungnya Junyoung masih belum pulang dan Jiman pun menyelinap masuk ke kamar untuk merekam bukti-bukti yang mencengangkan seperti banyaknya koleksi gadget, foto jasad wanita bersama emaknya, kutek yang dipakai si mayat, sebuah koper berisi peralatan, dan banyak kartu nama juga catatan lengkap jasad wanita bernama Yunmi yang ditulis oleh Junyoung. Di saat yang sama, Junyoung yang baru sampai kosannya melihat ada semacam kawah di depan pintu. Curiga ada orang di dalam kosannya, Junyoung pun mengintip lewat jendela belakang dan melihat ayahnya yang sedang memeriksa seisi kosan. Gak pakai lama, Junyoung pun langsung chat ayahnya dan juga mengirimkan foto dirinya yang sedang mengintai. Junyoung terus mengirimkan foto demi foto dari tempatnya bersembunyi yang membuat Jiman terpancing dan mengejarnya. Saat ayahnya teralihkan dengan cepat, Junyoung mengambil semua barang-barang pentingnya dan langsung kabur dari sana. Setelah itu, Junyoung OTW ke cafe Mizi. Dia memesan minuman yang sama ke ayah Nami, lalu menjual tiket konser yang selama ini dicari-cari oleh Nami dan memberikan kartu namanya juga. Melihat gestur Junyoung yang aneh, tidak seperti pengunjung pada umumnya, sebagai ayah yang sangat peka dan memiliki firasat buruk, Sungwoo pun meminta Nami menjauhi Junyoung dan selalu membawa pisau lipat pemberiannya. Tapi Nami merasa jika Junyoung itu adalah pria yang baik-baik saja. Dan ingat guys, percakapan mereka ini bisa didengar oleh si Junyoung, ya kan? Lalu malam harinya saat Nami tidak memegang HP-nya, diam-diam Junyoung chat ke Sungwoo, ayahnya Nami, namun tetap pakai WA-nya si Nami, dan meminta dia mendownload sebuah aplikasi Offroad. Itu adalah aplikasi peretas. Awalnya Sungwoo khawatir aplikasi tersebut memiliki virus karena bukan dari Play Store, tapi karena Nami terus memaksa di-download, akhirnya setelah itu Junyoung mengirimkan sebuah paket dan saat Sungwoo akan mengambilnya, tiba-tiba sementara itu di pegunungan yang sama, polisi menemukan banyak banget mayat wanita lainnya yang jika ditotal berjumlah 7 wanita, dan Jiman masih merahasiakan bukti di HP-nya jika putranya adalah pelaku sebenarnya. Nah, mulai dari sini kengerian semakin menjadi-jadi.
Junyoung memposting foto seluruh karyawan startup dengan caption yang luar biasa gendeng di akun keduanya Nami alias second account. Pokoknya captionnya tuh berisi ujian kebencian dan yang berhubungan dengan segala hal yang menjatuhkan dan yang jelek-jelek lah pokoknya. Jelas, dari sini Nami pun langsung OTW ke kantor dan terlihat rekan-rekan kerjanya yang menatap dengan sinis. Nami bersumpah bahwa dia itu tidak mengunggah postingan tersebut dan mengatakan jika sepertinya dia telah diretas. Akan tetapi CEO tidak percaya dengan omong kosong tersebut. Dia sangat marah dan terpukul karena proyek besar dibatalkan. Perusahaannya pun bangkrut seketika dan karyawan yang paling dipercaya telah berkhianat. Satu persatu orang-orang terdekat dari Nami pun berhasil disingkirkan oleh Junyoung. Sambil ditemani si sahabatnya ini, Nami pun melapor ke unit keamanan cyber di kantor polisi Seoul. Tapi pegawai di sana tidak bisa melanjutkan prosesnya karena tidak ada bukti-bukti peretasan yang konkret dan malah menganggap Nami nggak sengaja upload. Sementara itu di rumah Sungwoo, Junyoung mengabari Nami lewat WA ayahnya bahwa kafe tutup hari itu. Sungwoo berjanji akan membunuh Junyoung jika dia berani menyakiti putrinya. Namun Junyoung yang malah membanggakan dirinya yang bisa berbuat sejauh itu hanya dalam waktu 3 hari saja. Lalu dia tersenyum senang yang membuat dirinya semakin terlihat seperti psikopat. Saat Nami dan Junyoung ngobrol-ngobrol di kafe dan membahas siapa yang memiliki password IG-nya selain Jung-eun, tiba-tiba datanglah Junyoung yang mengaku bekerja di perusahaan keamanan digital dari kartu namanya. Minta tolonglah, akhirnya dicari tahu siapa pelaku peretasnya, padahal ya nih orang pelakunya. Dengan santainya Junyoung mengatakan jika kamera HP berfungsi sebagai mata sedangkan mikrofon sebagai telinganya. Selain itu, lokasi pesan, panggilan, dan lain-lain juga bisa diketahui oleh si peretas. Junyoung pun beralasan jika dia masih butuh waktu untuk menemukan siapa pelakunya, tapi begitu pamit dan diantar oleh Nami dengan brengkesnya, dia menjelaskan bahwa kemungkinan ada seseorang yang memasang alat pengintai di HP Nami semalam dan alat itu hanya bisa dikendalikan dari jarak dekat. Wah, jelas Nami pun berpikiran itu jangan-jangan pelakunya adalah temannya sendiri. Nami pun menuduh temannya telah meretas HP-nya karena semalam dia tuh mampir ke kosannya dan yang tahu password akun IG keduanya hanyalah si temannya ini. Wah, langsung berantemlah mereka ya kan. Enjo yang gak terima dituduh seperti itu pun pergi dari sana dan meminta Nami agar jangan pernah menghubunginya lagi. Mulai dari bapaknya udah dibungkam ya kan, dan orang-orang kantor mengusirnya. Sekarang bestinya membenci Nami. Sementara di pegunungan polisi masih terus mencari-cari mayat lainnya dan banyak media juga sudah berdatangan. Jiman pun memberitahu rekannya yang disebut saja dia Slay bahwa kemungkinan putranya lah pelaku pembunuhan tersebut. Jimin menyalahkan dirinya sendiri karena menurutnya Junyoung berubah seperti ini sejak dia meninggalkannya 7 tahun yang lalu. Saat itu juga mereka berdua segera OTW ke kantor reparasi milik Junyoung. Namun ternyata di dalam sudah berserakan dan banyak kertas-kertas pelanggan yang ditempel. Sedangkan di kosannya, Nami yang emosi karena tidak memiliki siapa-siapa lagi langsung membanting HP-nya hingga LCD-nya itu rusak dan dia teringat dengan mas-mas toko reparasi. Slay pun berniat memberitahu penemuan mereka ke media, namun Jiman mencegahnya karena dia ingin menangkap putranya dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian datanglah 2 polisi bersama Nami karena ternyata Nami mencurigai si pemilik toko reparasi lah pelaku sebenarnya. Dan ketika dia menelpon perusahaan keamanan digital tempatnya bekerja, ternyata nama Junyoung tidak terdaftar sebagai karyawan di sana. Nami pun penasaran kenapa Junyoung tega banget berbuat seperti itu dan kenapa detektif sampai menyelidikinya. Jelas Jiman merahasiakan soal pembunuhan berantai 7 wanita di gunung dan mengatakan jika ini hanya kasus cybercrime biasa. Mumpung sekarang HP-nya lagi mati, Nami pun memiliki ide untuk mengajak Junyoung datang ke rumahnya ketika HP-nya dihidupkan kembali dan saat itulah Jiman bisa menangkapnya. 분명히 다시 나타날 거야. 그게 그 새끼 맞아.
Nah, di sisi lain, Junyoung si pembunuh berantai yang memang selalu naksir dengan para korbannya, namun dengan cara yang tidak biasa pun menuruti permintaan Nami. Dia berdandan dan melepas kacamatanya lalu gercep OTW ke kosannya Nami. Sesampainya di sana, Jiman dan Slay pun langsung menyergap, namun ketika Junyoung diminta balik badan, Jiman pun sangat terkejut karena dia bukan putranya. Loh, kok bisa? Meskipun tidak mengaku sebagai Junyoung, tapi mereka tetap curiga karena dia tidak ada rasa takut saat ditodong dan KTP-nya pun diminta. Namun dengan beraninya Junyoung malah meminta KTP mereka balik karena tidak seharusnya polisi menodong warga sipil. Daripada makin rumit dan nambah masalah, Jiman dan Slay pun membiarkannya pergi. Setelah Junyoung pergi, dia pun nge-WA Nami dan mengatakan jika pertemuannya diundur weekend nanti. Sedangkan si Jiman dan Slay mengabarkan bahwa mereka salah nangkep orang agar situasi lebih aman untuk sementara waktu. Nami akan memakai HP lamanya, padahal HP itu juga udah diretas ya kan. Ingat kan pasti Junyoung menyelinap masuk ke kosannya dulu itu. Tak lama kemudian, kepala divisi menelpon Jiman karena dia sudah mengetahui Jiman yang berusaha menyelesaikan kasus itu sendirian dan memintanya segera balik ke kantor. Nah, demi kebaikannya Nami, Jiman dan Slay pun mengantarkannya ke rumah sang ayah yaitu Sungwoo supaya lebih aman. Lalu Jiman memberi kartu namanya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebuah kesalahan besar karena Junyoung ada di rumah tersebut ya kan. Nami yang tidak sadar pun santai aja berjalan di dalam rumah dan melihat ayahnya yang lagi tidur ditutupi selimut. Lalu saat Nami bersantai di kamarnya, tiba-tiba Junyoung WA, "Kamu ganti HP ya?" "Aku juga ganti kok," katanya. Dan saat ditelepon, terdengar bunyi getaran HP Junyoung ada di lantai atas. Nami yang sangat panik pun langsung mengecek ayahnya di kasur, yang ternyata itu hanyalah tumpukan bantal guling. Setelah itu, dia mencoba menelpon Jiman, tapi diginya itu langsung dihapus oleh Junyoung dan dia juga memotret Nami dari HP-nya. Nami yang sangat shock karena HP cadangannya juga diretas pun tidak tahu harus berbuat apa, sungguh mengerikan. Nami yang sangat ketar-ketir memberanikan diri mencari ayahnya dan tiba-tiba Junyoung muncul dari balik sofa tentunya dengan senyuman santai dan psiko. Nami mengancam akan membunuh Junyoung jika tidak diberitahu di mana ayahnya. Namun Junyoung mengancam balik dengan menunjukkan video ayahnya yang sedang disekap dan meminta Nami untuk WA ke Jiman bahwa dia itu baik-baik saja di rumah. Setelah selesai mengirim WA-nya, Nami pun bertanya kenapa Junyoung melakukan semua ini dan Junyoung menjawab, "Kamu sih jatuhin HP di bus, ya udah aku ambil dan aku lakukan ini semua." Alasan yang sangat psikopat lah pokoknya guys. Biasalah namanya juga orang gila ya kan. Ya emang pembunuh berantai gila yang pengen aja bunuh orang secara random gitu loh dia ini. Sampai akhirnya Junyoung pamit ke toilet dan ketika Nami masuk ke sana membawa senjata seketemunya, ternyata di sanalah ayahnya disekap. Dengan terpaksa tangan dan kaki Nami pun akhirnya diikat, namun Junyoung tetap menyiksa ayahnya perlahan-lahan dengan menggerojok air memenuhi bathtub. Di lain sisi, Slay dan Jiman ditelepon oleh rekan polisi yang memberi kabar sangat-sangat mengejutkan bahwa mayat tanpa identitas yang ditemukan 1 tahun lalu di sebuah waduk adalah mayatnya Junyoung. Di toilet, Nami pun berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Junyoung asalkan ayahnya bisa dilepaskan. Namun Junyoung tidak peduli dan untuk sementara waktu Nami dicemplungkan ke bathtub yang sama. Lalu Junyoung memfotonya sambil tersenyum lalu menjadikan foto tersebut sebagai wallpaper HP-nya persis seperti korban-korban wanita sebelumnya yang disiksa dengan cara yang sama. Wah, ini fotonya sangat estetik sekali sih. Tak lama kemudian, Junyoung bersantai sejenak di ruang TV melihat siluet Jiman dan Paijo yang akan masuk ke dalam rumah karena ternyata Nami sudah memberikan kode sebelum mereka berpisah bahwa dia tidak akan mengirim WA. Itu artinya pesan WA sebelumnya adalah sebuah tanda bahaya yang mengancam dan mereka berdua langsung OTW ke rumah Pak Sungwoo.
Slay yang masuk ke rumah diam-diam dibuntuti Junyong dan akan ditusuk. Namun untungnya Jiman berhasil menodong Junyong duluan. Tanpa basa-basi, Jiman langsung memukulinya berkali-kali lalu memborgolnya, dan Jiman yang merasa anaknya masih hidup bertanya, "Di manakah putranya Junyong berada?" Karena masih nggak mau jawab, Jiman lanjut memukulinya dan mengecek catatan lengkap di koper milik Junyong KW. Ternyata putranya Junyong adalah orang pertama yang dibunuh oleh pria misterius ini dan sengaja memakai identitasnya untuk menjebak banyak korban wanita hanya demi memuaskan hasrat psikopatnya yang luar biasa di luar galaksi. Dan bisa jadi guys, Junyong KW ini sebelumnya juga telah membunuh banyak orang ya kan di kota-kota lainnya. Di koper tersebut juga banyak koleksi HP yang sudah dinomori sesuai urutan kematian korban, dan di nomor 0 atau nomor milik Junyong terlihat dirinya yang sudah tewas tenggelam masuk air. Sebagai seorang ayah, Jiman merasa bersalah karena tidak bisa melindungi putranya yang sudah lost kontak selama 7 tahun. Emosi yang memuncak membuat Jiman ingin menembak pria psikopat saat itu juga. Namun Junyong KW meminta maaf dan memohon-mohon agar dia menempuh jalur hukum saja. Sementara itu, Slay dengan sigap menyelamatkan Nami, dan sungguh Nami berhasil selamat, namun ayahnya yang sudah menelan banyak air masih belum sadarkan diri. Melihat kondisi ayahnya seperti itu dan juga perangai psikopat yang masih tersenyum gila, Nami yang gelap mata mengambil pistol milik Slay dan langsung membunuh pria tersebut. Tak lama setelah penembakan itu, alhamdulillahnya Sungguh berhasil diselamatkan, dan Nami yang melihat ayahnya pun menangis memeluknya. Singkat cerita, Nami dan Sungguh dibawa ke rumah sakit dan terlihat banyak warga, polisi juga media yang berdatangan. Berita pun menyiarkan bahwa tersangka pembunuhan berantai masih hidup dan sedang dirawat. Identitas pelaku juga tidak terdaftar sejak dia lahir, dan polisi akan mengidentifikasinya saat Junyong KW sudah siuman. Seluruh warga Korea pun diminta berhati-hati dalam penggunaan HP karena kasus peretasan bisa terjadi kepada siapapun, dan siapa yang menyangka bisa seberbahaya ini ya kan. Film pun ditutup dengan banyaknya warga Korea termasuk orang-orang terdekat Nami yang memberi semangat juga dukungan moral, bahkan ada yang sampai mendatangi cafe Mizi tempat Nami bekerja. Anyway, film pun tamat. Siapa di sini yang HP-nya atau akun sosmednya pernah dihack? Hati-hati ya guys. Ya kalau perlu keamanan sosmednya di double, di triple, fourple, sampai fiveple ya kan. Biar hackernya jadi depresi sendiri ya kan, mampus. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.